orang jangan-jangan masih istilahnya slip tongue mengatakan bukan pekerja tapi pembantu rumah tangga. Nah ini mungkin perlu waktu lah kita mengatakan PRT itu adalah bukan sebagai tadi pembantu tapi pekerja. Perlu pembiasaan ya Pak. Perlu. Oke, baik Pak, dari cerita Mbak Lita ini mungkin juga boleh didetailkan lagi kalau dari sisi Kemenaker ya. Jadi begini Mbak, tadi saya berangkat dari pertanyaannya Mbak Jihan ya, apakah dengan adanya nanti lahirnya Undang-Undang PPRT ini akan menekan berbagai tindakan yang sifatnya istilahnya merugikan bagi PRT itu. Saya rasa kita akan optimis ya, karena bagaimanapun juga sesuatu itu akan lebih jelas mereka melakukan kesalahan atau tidak karena apabila ada aturan kan. Ya. Nah, di sini kan kita sudah atur bahwa ada sebuah profesi yang namanya pekerja rumah tangga adalah sesuatu yang eksistensinya diakui oleh negara. Artinya dia di situ kan ada hak-hak yang memang di situ harusnya diperoleh oleh seorang pekerja rumah tangga, dan itu yang istilahnya negara berkewajiban untuk menjamin. Sehingga tadi kita bicara masalah satu terkait dengan siapa sih yang boleh menjadi PRT. Tentunya kan mereka itu ada persyaratan-persyaratan minimal, misalnya usia. Yang nggak boleh istilahnya kita sepakat 18 tahun Mbak ya. Kemudian yang kedua, artinya setelah misalnya mereka menjadi PRT, mereka yang namanya pemberi kerja harus melaporkan kepada RT, akhirnya terdata. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya ada katakanlah sesuatu yang menyangkut kekerasan di situ, ada informasi yang kita sampaikan kepada pekerja rumah tangga, kamu punya akses. Dan kami pemerintah terutama nanti kan tentunya akan membuat akses yang bisa di situ diakses oleh pekerja rumah tangga manakala dia adalah mengalami tindakan-tindakan yang di situ merugikan bagi dia. Jadi kembali kepada yang namanya definisi hukum, definisi regulasi itu kan untuk mengatur. Artinya mengatur itu adalah sesuatu yang ingin kita buat, itu adalah sesuatu menjadi tertib, dan kalau sudah tertib berarti kita harapkan berbagai yang namanya tadi kekerasan yang itu tadi Mbak Lita mengatakan fenomena gunung es itu, ini kita bisa istilahnya kurangi. Memang begini ya Mbak, apapun peraturan itu selalu yang namanya ketika hukum positif itu dinyatakan berlaku, tugas dari tentunya adalah institusi yang memiliki tanggung jawab untuk mengawal, ya salah satunya Kemenaker ya, istilahnya kita harus bekerja keras untuk menyampaikan kepada masyarakat terkait dengan sosialisasinya itu. Dan kami kemarin kan ketika istilahnya sudah sejak awal kita untuk mendesain sebuah meaningful participation, partisipasi yang lebih bermakna, ya mudah-mudahan bersama-sama dengan Mbak Lita nanti bareng-bareng ya kita minta menyampaikan kepada masyarakat, ini loh ada hukum baru, ini loh ada sesuatu yang rambu-rambu yang harus bersama-sama kita sebagai bentuk jaminan ya. Sebagai bentuk upaya kita tadi menciptakan sebuah ketertiban. Dan tadi kalau namanya profesi berarti bisa saja KTP nanti bukan wirausaha, pekerja rumah tangga. Iya kan? Jadi ada data karena ada sistem perlindungan yang holistik, terintegrasi, dan ada rambu-rambu yang hubungan kerja yang jelas, hak kewajiban, bagaimana penyelesaian perselisihan, pengawasan, kemudian pola perekrutan ya, penempatan, dan yang berbasis perlindungan, terus ada pelatihan yang dibutuhkan. Jadi itu yang diusulkan dan kami sudah menyampaikan dalam serap aspirasi ya, dan kami menyampaikan apresiasi kepada pemerintah, gugus tugas yang sudah bergerak merampungkan DIM ya, dan kemudian ini bola sudah dioper, dan kita harapannya dengan lahirnya undang-undang ini ada edukasi ya. Jadi undang-undang ini kan juga berfungsi selain menjadi rambu-rambu juga edukasi kepada masyarakat siapapun ya, baik itu pemberi kerja, PRT-nya sendiri, kemudian PPPRT namanya perusahaan penempatan PRT ya, untuk istilah PRT penyalur. Ya, kemudian juga edukasi ke masyarakat karena selama ini kan profesi ini tidak dipandang. Jadi semua
ada edukasi dan itu perlu juga masa-masa peralihan dan kan tidak begitu juga diketok semuanya berubah. Butuh proses. Betul. Kita gini aja lah, artinya sangat simpelnya. Contohnya adalah ya kita kok ya istilahnya kebetulan nama akronimnya, kependekannya kok ya PRT. Orang jangan-jangan masih istilahnya slip tang mengatakan bukan pekerja tapi pembantu rumah tangga. Nah ini mungkin perlu waktu lah kita mengatakan PRT. PRT itu adalah bukan sebagai tadi pembantu tapi pekerja. Perlu pembiasaan ya Pak. Perlu masalah kebiasaan, sosialisasi, edukasi, ya merubah, memainstreamkan. Dan kita tentunya di aspek pemerintah tentunya komitmen kami ya, artinya kita juga dengan instrumen kelembagaan yang kita miliki kan tentunya kan nanti kita harus melakukan perubahan ya Mbak Lita, Mbak Jihan, terutama dari struktur dari kelembagaan kementerian kan harus ada nomenklatur yang menyebutkan urusan untuk bagaimana mengelola ini sampai kita diturunkan nanti adalah kepada daerah. Daerah kan ada dinas ketenagakerjaan yang memang di situ ada bagian yang di situ adalah menyebutkan mengelola tentang istilahnya di sini istilahnya mengelola urusan pemerintahan negara bidang ketenagakerjaan khususnya terkait dengan PRT. Gitu. Baik, tadi kita sudah banyak harapan ya, banyak optimisme begitu, tapi kita perlu realistis nih Pak dan juga Mbak Lita bahwa kita ingat ternyata butuh waktu yang sangat panjang, bahkan tahun ini Juli 19 tahun betul ya Mbak Lita ya. Nah, kalau kita sedikit turun ke belakang, apa kira-kira yang membuatnya lama Bapak? Ya, kita gini ya, kalau kami dari sisi pemerintah ya Mbak ya, artinya tentunya kita sebetulnya siap ya, mungkin ya, saya rasa agenda politik nasional mungkin banyak sehingga akhirnya kok ini ketelingsut terus nih. Makanya ini kebetulan mungkin dorongan dari Mbak Lita sangat kuat di tahun 2022 kemarin ya dan tim ya akhirnya naik kembali. Jadi karena memang ya saya sih dari sisi aspek pemerintah ya, karena kami pemerintah itu kan bagian integral dari yang namanya institusi negara ya. Itu kan pemerintah eksekutif, yudikatif, manakala memang sudah istilahnya masuk di dalam program legislasi nasional, maka kita siap untuk menyambut untuk terus menyelesaikan. Jadi begini, artinya kami madhabnya adalah optimistik ya, artinya selalu artinya kita meskipun ya telat, ya mungkin sekarang mungkin ruangnya Mbak Lita lah untuk bisa kita ternyata timingnya sekarang kita mudah-mudahan bisa menyelesaikan. Amin. Didukung terus pokoknya ya Pak ya. Oke. Baik, nah Mbak Lita soal poin-poin nih yang tadi sudah sedikit diceritakan, tapi kira-kira di dalam RUU itu yang akan menguatkan posisi teman-teman pekerja rumah tangga ini di bagian mana saja sih Mbak? Pertama pengakuannya. Pengakuan PRT sebagai pekerja itu kan jelas disebut dalam ketentuan. Ya, itu hal pertama ya? Ya. Dan konsideran itu juga jelas menegaskan. Yang kedua dari asasnya sendiri kan ada kemanusiaan, gotong royong, keluarga, terus kemudian keadilan ya. Dan ada hubungan kerja ya. Jadi hubungan kerja ini kan ada kesepakatan perjanjian baik tertulis dan tidak tertulis. Di situ kan jelas disebut ya apa menjadi syarat-syaratnya dan hak kewajiban. Kemudian hak kewajiban juga meskipun belum ideal betul, tetapi kan kita bergerak ya. Jadi kita ada unsur-unsur hak yang sudah dinyatakan dalam hak dan kewajiban kedua belah pihak, terutama terhadap PRT, dan itu untuk mencegah kekerasan ya. Dan apa yang menjadi haknya sebagai pekerja dipenuhi. Kemudian juga dia sebagai warga negara juga berhak atas jaminan sosial dan bantuan sosial, atau kita sebut perlindungan sosial. Dan kemudian juga tadi disebut ada mekanisme perekrutan penempatan yang berbasis perlindungan, pengawasan dan pelatihan. Dan selama ini yang karena belum diakui tidak ada. Ya, belum artinya belum diatur lah. Sekarang ada undang-undangnya yang kita perjuangkan. Nah, jadi bagaimana nanti dari undang-undang diturunkan dalam aturan-aturan turunannya. Dan memang 19 tahun dan kami mengapresiasi pemerintah dan DPR ya gugus tugas dengan kementerian telah bergerak cepat membangun komunikasi politik ya. Ini peran penting dari pemerintah yang sudah membangun komunikasi politik dengan DPR karena tanpa komunikasi politik itu kami sendiri kan juga nggak bisa ya. Ya. Jadi
komunikasi menjelaskan, karena menjelaskan sebenarnya ini tidak seperti apa yang dikhawatirkan dan ini melindungi kedua belah pihak. Jadi nah itu yang hal-hal yang diterima. Kalau dulu kan ini UMR, ini nanti kalau UMR tidak bisa. Nah, itu yang bikin kemudian misinformasi, main film sendiri di semua orang kan. Karena PRT di Indonesia itu kan negara satu-satunya yang mempekerjakan PRT dari kelas menengah atas sampai kelas menengah bawah. Kalau Filipina hanya kelas menengah atas sampai kelas menengah. Jadi itu yang India, makanya jumlah PRT ini kedua terbesar di dunia setelah Cina. Cina lebih dari 20 juta. India aja yang penduduknya besar 3,6 jumlah PRT lokal ya. Seperti itu. Oke. Baik, ini karena waktu kita terbatas, saya akan langsung saja pada closing statement masing-masing. Saya akan mulai dari Pak Anwar lebih dahulu. Jadi begini, ini adalah sebuah katakanlah masa yang sangat baik ya untuk kita menyelesaikan tugas kenegaraan, terutama tadi adalah memberikan kepastian hukum. Ya, artinya di situ ada kekosongan yang kemarin, ruang hukum yang kosong kita ada dengan pengaturan ini. Tentunya kami sangat berharap mudah-mudahan tentunya legislatif segera kita bersama-sama membahas untuk kita dari DIM yang kita sudah kirimkan, mudah-mudahan segera bisa kita bahas dan tentunya kita bisa menyepakati. Dan kalau sudah menyepakati tentunya segera keputusan politik kita harapkan untuk menjadi RUU menjadi UU. Harapan kami. Ya. Amin, amin. Ya sama, kami berharap dalam waktu dekat BAMUS, pimpinan DPR merapatkan untuk membahas ditetapkan dan rapor terdekat untuk pembahasan tingkat 1 dan segera dibahas dengan pemerintah dan DPR, dan saya pikir sudah ada komunikasi politik yang dibangun, itu memudahkan ya, ada membangun pemahaman bersama dan diketok, dan itu akan menjadi satu sejarah ya. Dan kita berharap 16 Juni sebagai Hari PRT Internasional itu menjadi bagian tonggak sejarah bahwa Indonesia sebagai negara yang mempromosikan HAM tak terkecuali dan SDGs tak terkecuali, no life behind, dan PRT no one left behind. Dan jadi harapan kami, apalagi ini sudah 2 kali nawacita dan kami menghargai Presiden Jokowi dan juga dari pimpinan DPR, Ketua DPR yang juga perempuan, dan Bu Ida, dan semua menteri-menteri yang perempuan semua. Ini akan menjadi suatu sejarah Presiden baik, betul. Artinya legasi undang-undang yang bermanfaat untuk wong cilik, mayoritas perempuan, dan artinya dan untuk kemajuan bersama, bagaimana menjadikan Indonesia negara yang ramah, berkemanusiaan, tak terkecuali ada PRT, dan konsistensi sebagai kita menuntut untuk perlindungan PRT migran yang menjadi bagian dari mayoritas pekerja migran Indonesia. Oke, harapan dan kita kami semua, mengapresiasi dan saya percaya Kemenaker nanti juga akan bekerja untuk dengan kementerian terkait untuk pelaksanaannya. Baik, mudah-mudahan bisa segera terwujud cita-cita kita semua begitu tentunya ya. Dan bisa dirayakan 16 Juni ya Mbak, mudah-mudahan berdoa, bisa lebih cepat, berdoa lebih terus baik ya. Dan berdoa dan berusaha bergerak seperti itu. Baik. Dan terus membangun komunikasi. Terus membangun komunikasi karena itu penting sekali. Ini tukang terornya Pak. Baik, terima kasih Pak. Tapi siap diteror. Siap diteror. Oke, ini komitmen ya berarti. Terima kasih banyak Mbak Lita dan juga Pak Anwar Sanusi sudah join hari ini di Ruang Temu, dan kita akan berjumpa lagi tentunya di Ruang Temu episode selanjutnya. Apalagi ini kayaknya masih belum klimaks ya. Belum. Kita tunggu episode berikutnya setelah nanti katakanlah kalau misalnya lancar jadi undang-undang, kita bicaranya lebih banyak lagi ya, Pak, lebih konkret lagi. Saya tidak menteror lagi. Oke, baik, sekali lagi terima kasih Pak Anwar dan juga Mbak Lita. Pemirsa, saya Deci Han dan juga kru yang bertugas pamit undur diri. Kita jumpa di Ruang Temu. Terima kasih Mbak Lita. Terima kasih Pak Mbak Lita.